Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 205. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan duel antara Kenjaku melawan Choso di ronde kedua. Pada kesempatan kali ini, Choso berhasil menggabungkan ketiga gaya bertarung adik-adiknya dan bertarung dengan liar melawan Kenjaku. Sampai akhirnya, Choso pun berhasil memberikan serangan telak pada Kenjaku hingga memaksa Kenjaku mengeluarkan teknik kutukannya yang lain. Dan chapter pun ditutup dengan kemunculan Yuki Tsukumo. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Berbeda dari chapter sebelumnya, chapter kali ini berjudul Oil and Stars atau Minyak dan Bintang, yang tentu saja merujuk pada Yuki Tsukumo dan Kenjaku. Panel pertama sendiri dibuka tepat melanjutkan dari chapter sebelumnya. Setelah Choso yang berhasil memancing Kenjaku untuk mengeluarkan salah satu kartunya, Yuki pun langsung turun untuk menggantikan Choso yang sudah tak mampu bertarung lagi. Di sini Choso pun pingsan dan sepertinya dipindahkan oleh Tengen menggunakan barriernya, yang artinya death flag untuk Choso resmi dicabut. Dengan kata lain, Choso berhasil selamat. Berikutnya seperti biasa, Yuki pun membuka pembicaraannya dengan mengatakan tipe pria idamannya yaitu seorang pria yang pekerja keras pada Kenjaku. Di sisi lain, Kenjaku bergumam kalau dirinya tidak memiliki informasi apapun tentang teknik kutukan Yuki Tsukumo. Dengan kenyataan tersebut, Kenjaku pun dengan senang hati tidak ingin dekat-dekat dengan Yuki. Hingga tak lama kemudian, Kenjaku mengeluarkan roh terkutuk Ganesha yang dahulu ia gunakan ketika menghabisi para pasukan elit Amerika, yang mana ternyata roh terkutuk tersebut merupakan tingkat spesial. Yang menarik di sini, Yuki Tsukumo berkata pada Kenjaku kalau roh terkutuk itu merupakan hasil impor, dan Kenjaku sendiri mengiyakan hal tersebut kalau roh terkutuk itu berasal dari dewa Asia. Di sini tidak dijelaskan apakah hasil impor yang dimaksud Yuki ini adalah Kenjaku mendapatkan roh terkutuk itu di luar Jepang atau ada penjelasan lain. Nah, masih terkait dengan roh terkutuk Ganesha, sebagai roh kelas spesial, roh tersebut memiliki kemampuan yang cukup di luar nalar. Jadi menurut Kenjaku, kemampuan dari roh terkutuk ini mampu mempengaruhi konsep dari teknik kutukan si target. Sedikit contoh dari Mimin, semoga tidak salah. Misalkan ketika melawan Choso, Kenjaku mengeluarkan roh terkutuk ini, roh terkutuk Ganesha dapat mempengaruhi atau merubah konsep dari teknik kutukan darah milik Choso. Secara semantik, darah merupakan sebuah cairan yang terdiri dari sel-sel pembentuknya, seperti sel darah putih, sel darah merah, trombosit, dan lain-lain. Secara pragmatik, darah ada di dalam tubuh, atau contoh lainnya darah berwarna merah. Nah, dari pemahaman Mimin, kemampuan roh terkutuk Ganesha adalah memanipulasi konsep dari suatu teknik kutukan. Jadi bisa saja teknik kutukan darah milik Choso dirubah konsepnya menjadi air atau bahkan susu, yang artinya bisa disepakati kalau roh terkutuk kelas spesial ini bukanlah roh kelas spesial sembarangan. Berikutnya kembali ke cerita, setelah Kenjaku mengeluarkan roh tersebut, dengan percaya diri Kenjaku pun mempersilahkan Yuki untuk menyerang. Di sisi lain, Yuki pun memerintahkan Shikigaminya untuk membentuk sebuah bola dan tak pakai lama, Yuki pun langsung menendang Shikigami tersebut tepat ke arah roh terkutuk Ganesha. Di sini menarik sekaligus gilanya, roh terkutuk tingkat spesial itu pun langsung hancur tanpa ada perlawanan sedikit pun. Hal ini tentunya sangat gila, mengingat kemampuan roh terkutuk Ganesha yang mampu memanipulasi konsep itu sendiri. Seharusnya serangan biasa Yuki tadi tidak akan mampu menggores apalagi membunuh Ganesha. Bahkan Kenjaku sekalipun langsung dibuat terkejut melihat Ganesha dihancurkan. Selanjutnya tidak memberikan celah sedikit pun mengetahui kalau Kenjaku berusaha untuk menjaga jarak sembari mengamati kemampuan Yuki. Di sisi lain, Yuki pun langsung melesat ke arah Kenjaku sembari memberitahukan sendiri kemampuan dari teknik kutukan miliknya, yaitu manipulasi massa atau berat. Di saat yang sama, Yuki juga meluncurkan bogem gorilanya tepat pada Kenjaku, yang mana gilanya meskipun Kenjaku sudah menahan serangan tersebut, pukulan Yuki Tsukumo terus menembus menghancurkan lengan Kenjaku hingga mengenai wajahnya. Di sini saking kerasnya pukulan Yuki, Kenjaku pun terpental sampai menghancurkan barrier definisi lingkaran sunyata milik Tengen. Sebelum lanjut, Mimin akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu definisi lingkaran sunyata. Pertama, sunyata sendiri pada dasarnya dalam Buddhism berarti kekosongan. Sementara circular definition atau definisi melingkar adalah suatu istilah untuk menggambarkan suatu hal yang didefinisikan oleh hal itu sendiri. Sebagai contoh seperti yang kalian lihat pada gambar, di sana ada satu segitiga besar.
Dan segitiga besar tersebut terbentuk oleh segitiga-segitiga lain yang lebih kecil yang berada di sekitarnya. Dengan kata lain, si segitiga besar tersebut didefinisikan atau dibentuk oleh bentuk segitiga itu sendiri. Dan terkait dengan itu, jika kalian perhatikan, di dalam barrier si master tangent ini, lingkungan di dalam barrier tersebut seakan membentuk pola dan terus berulang. Ada lantai yang berbentuk kotak dan ada juga beberapa pohon yang memiliki bentuk sama. Artinya barrier si master tangent ini mengusung konsep definisi melingkar yang sudah Mimin jelaskan tadi. Nah, dari hal ini sendiri menurut Mimin sudah menjelaskan dua hal. Pertama, betapa kompleksnya barrier milik si master tangent ini. Kedua, betapa gilanya kekuatan Yuki Tsukumo. Kenapa? Jika kalian lihat di belakang barrier yang jebol akibat serangan Yuki pada Kenjaku, masih ada sebuah pohon. Yang artinya, barrier yang jebol tersebut bukan batas dari barrier master tangent. Tapi seperti yang kalian lihat saat ini, barrier tersebut justru jebol bahkan sebelum Kenjaku mencapai batas dari barrier Sunyata sendiri. Dengan kata lain, artinya pukulan Yuki Tsukumo benar-benar setidak masuk akal itu hingga bisa menghancurkan definisi lingkaran yang ada pada sistem barrier Sunyata serta langsung mengirim Kenjaku keluar dari barrier itu sendiri. Berikutnya adegan pun menyorot pada Kenjaku. Di sini Kenjaku bergumam kalau konsep dasar dari teknik kutukan Yuki adalah massa atau berat. Dengan konsepnya yang sudah jelas itu, seharusnya roh terkutuk Ganesha dapat memanipulasi teknik kutukan milik Yuki. Namun kenyataannya seperti yang kalian lihat, Ganesha langsung dihancurkan oleh Yuki tanpa masalah sedikit pun. Mengapa seperti itu? Artinya teknik manipulasi massa milik si Yuki Tsukumo ini sangat di luar nalar hingga tidak bisa didefinisikan baik secara semantik maupun pragmatik. Jadi itulah mengapa roh terkutuk Ganesha yang dapat memanipulasi konsep sekalipun tak dapat menghentikan serangan Yuki. Karena massa atau bobot yang ada pada serangan Yuki sebelumnya berada di luar dari konsep massa itu sendiri karena saking beratnya serangan Yuki. Maka dari itu Ganesha tidak bisa memanipulasi serangan tersebut meskipun konsep dari serangannya sudah ketahuan. Sedikit tambahan, istilah semantik merupakan makna, sementara pragmatik merupakan konteks. Jadi jika harus dijelaskan, secara semantik massa merupakan jumlah materi yang terdapat pada suatu objek. Sedangkan secara pragmatik, massa dari kursi X adalah 5 kilo, atau cukup dengan mengatakan berat tubuh saja, hal tersebut sudah menjelaskan kata massa secara pragmatik. Jadi dengan fakta kemampuan Ganesha yang bisa memanipulasi konsep gagal menghentikan serangan Yuki, itu artinya saking beratnya serangan Yuki Tsukumo, berat yang ada pada serangan tersebut hingga tidak bisa didefinisikan baik secara semantik maupun pragmatik. Bisa kalian bayangkan betapa gilanya kemampuan tersebut. Nah oke, Mimin harap sampai sini kalian masih belum mual-mual kan? Kurang lebih itulah penjelasan yang bisa Mimin sampaikan sesimpel mungkin setidaknya hingga panel ke-9 ini. Mimin harap hal tersebut cukup jelas karena berikutnya kita akan masuk ke panel selanjutnya, yaitu tentang pembahasan sebenarnya apa sih teknik kutukan milik si Yuki Tsukumo ini. Secara kasarnya tadi kita sudah tahu kalau teknik miliknya adalah memanipulasi massa, tapi berikut penjelasan lebih rincinya terkait dengan teknik kutukan Yuki Tsukumo. Jadi teknik kutukan milik Yuki Tsukumo bernama Bumbaye. Bumbaye sendiri memiliki arti Fenizium, pertama kali populer ketika pertarungan antara sang petinju legendaris Muhammad Ali melawan George Foreman. Namun berhubung kita sedang membicarakan Jepang, orang-orang Jepang lebih familiar dengan pegulat terkenal mereka bernama Antonio Inoki yang memiliki musik latar berjudul Inoki Bumbaye. Nah, kata Bumbaye dari musik latar Inoki ini memang diambil dari biopik Muhammad Ali. Dan terkait dengan itu, Ali dan Inoki sendiri pernah bertarung di sebuah laga yang disebut sebagai War of the World. Dan setelah pertarungan tersebut, Muhammad Ali pun memberikan atau membolehkan Inoki menggunakan judul Bumbaye tersebut sebagai tanda respek atas pertarungan mereka. Jadi intinya, kata Bumbaye ini terinspirasi dari seorang pegulat asal Jepang, Antonio Inoki, yang terinspirasi dari Muhammad Ali. Nah, sementara itu dalam kanjinya, teknik Yuki ini dibaca Wrath of the Star atau murka bintang. Oke, berikutnya terlepas dari nama tekniknya, kemampuan dari Bumbaye sendiri sebenarnya tidak sesimpel memanipulasi massa. Melainkan dengan teknik ini, Yuki dapat menambahkan massa virtual pada tubuhnya sendiri, yang mana massa virtual ini sebenarnya memiliki penjelasan fisika yang lebih rumit. Tapi sepertinya kata virtual di sini merupakan suatu kata sifat yang berarti sesuatu yang tidak nyata namun berperilaku seolah-olah nyata.
Maka dari itu, secara logika, jika Yuki bisa menambah massa tubuhnya, apalagi hingga menentang konsep massa itu sendiri, karena saking besarnya massa yang Yuki tambahkan, seharusnya Yuki tidak mungkin bisa bergerak seinci pun mengingat massa tubuhnya yang menjadi sangat besar. Namun nyatanya, jangankan melambat, Yuki bahkan mampu bergerak cepat dan lincah seperti biasa dengan massa atau bobot serangan yang tidak terhingga. Hal tersebut memungkinkan karena teknik si Yuki ini adalah menambah massa virtual bukan massa tubuh Yuki yang sebenarnya. Nah, lalu tidak hanya itu, Shikigami yang selalu bersama Yuki sendiri bernama Garuda. Di sini disebutkan kalau Shikigami tersebut telah dirubah menjadi alat terkutuk menggunakan teknik kutukan Yuki Tsukumo. Tak dijelaskan bagaimana metode Yuki merubah roh terkutuk tersebut menjadi alat terkutuk. Tapi terlepas dari itu, selain pada dirinya, Yuki juga bisa menggunakan teknik kutukan Bumbaye pada Shikigami Garuda. Itulah mengapa sebelumnya Yuki bisa menghancurkan roh terkutuk Ganesha dengan menyerangnya menggunakan Garuda. Jadi sejauh ini kita sudah mengetahui salah satu batasan teknik Yuki kalau dirinya tidak bisa menggunakan teknik Bumbaye-nya ke sembarang objek. Sepertinya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika Yuki ingin menggunakan Bumbaye pada objek lain selain dirinya. Sementara di sisi lain, batasan dari seberapa besar massa yang dapat Yuki tambahkan adalah tak terhingga. Saking besarnya, bahkan konsep massa itu sendiri tidak mampu mengukur seberapa besar massa yang Yuki tambahkan. Nah oke, berikutnya Kenjaku yang sudah menyadari seberapa gila kekuatan Yuki Tsukumo bergumam jika roh terkutuk Ganesha yang bisa memanipulasi konsep saja tidak berhasil melawan Yuki, maka saat ini tidak ada satupun roh terkutuk miliknya yang bisa berguna melawan Yuki Tsukumo. Yang artinya mau tidak mau saat ini Kenjaku harus melawan Yuki dengan tangannya sendiri. Sementara itu di sisi lain, Yuki pun juga mengamati Kenjaku sembari memikirkan teknik kutukan Kenjaku ketika melawan Choso sebelumnya. Di sana Yuki berpikir, kalau teknik kutukan yang digunakan Kenjaku ketika menahan serangan Choso merupakan gravitasi. Menurut Yuki, Kenjaku hanya memiliki dua teknik kutukan original, yaitu teknik berpindah tubuh miliknya sendiri dan teknik manipulasi roh terkutuk milik Suguru Geto. Menurut dugaan Yuki, Kenjaku dapat mengambil kemampuan roh terkutuk miliknya melalui perantara teknik Uzumaki. Dan masih menurut Yuki, teknik yang diambil melalui Uzumaki hanya bisa dipakai sekali saja. Itulah mengapa Kenjaku tidak pernah menggunakan teknik milik Mahito lagi. Padahal seperti yang kalian tahu sendiri betapa OP-nya teknik si Mahito ini. Alasannya karena Kenjaku hanya bisa menggunakannya sekali saja. Nah, tapi menariknya, jika melihat dari perkataan Yuki Tsukumo, teknik kutukan gravitasi yang dikeluarkan oleh Kenjaku sebelumnya, kemungkinan hal tersebut adalah teknik kutukan ketiga milik Kenjaku, bukan teknik yang ia ambil dari Uzumaki. Kenapa? Karena Yuki Tsukumo berpikir dengan fakta bahwa Kenjaku bisa menggunakan teknik kutukan terbalik, ditambah Kenjaku juga kebal terhadap racun yang ada pada darah Choso, seharusnya jika teknik kutukan gravitasi tersebut hanya bisa dipakai sekali saja, Kenjaku tidak akan menyia-nyiakannya hanya untuk menahan serangan dari Choso sebelumnya. Jadi intinya, sejauh ini masih belum bisa dipastikan apakah teknik kutukan gravitasi milik si Kenjaku ini adalah teknik sekali pakai atau bisa ia gunakan lagi sebagai teknik kutukan ketiganya. Dan jika teknik gravitasi merupakan teknik ketiga Kenjaku, hal tersebut juga menjadi pertanyaan sendiri. Bagaimana Kenjaku bisa memiliki tiga teknik kutukan sekaligus? Ya, terlepas dari itu, berikutnya Yuki juga memperhitungkan kalau Kenjaku mungkin masih memiliki teknik kutukan keempat. Walaupun Yuki juga beranggapan kalau hal tersebut tidak mungkin terjadi jika Kenjaku tidak memiliki penyimpanan eksternal seperti Yuta Okotsu. Karena tanpa penyimpanan eksternal, teknik kutukan sebanyak itu akan membebani otaknya. Namun tetap saja, Kenjaku pasti memiliki kartu-kartu lain yang ia sembunyikan. Sementara itu, di sisi lain, Kenjaku pun juga memikirkan hal yang sama terhadap Yuki. Dengan Yuki Tsukumo yang memiliki gelar tingkat spesial, sudah pasti Yuki juga memiliki teknik tingkat tinggi lain sebagai kartu asnya yang masih ia sembunyikan. Hingga akhirnya baik Yuki maupun Kenjaku berkesimpulan kalau akan sangat merepotkan jika mereka harus bertarung satu sama lain. Berikutnya balik lagi pada Yuki. Di sini Yuki memiliki rencana kalau dirinya berniat memancing Kenjaku untuk menggunakan domain expansion miliknya demi mengincar saat dimana Kenjaku tidak bisa menggunakan teknik kutukan miliknya setelah menggunakan domain expansion.
Walaupun jika terpaksa Yuki pun harus menggunakan domain dan adu domain dengan Kenjaku, sehingga ada di kondisi yang sama-sama tidak bisa menggunakan teknik kutukan, Yuki tetap percaya kalau dirinya masih memiliki Garuda untuk dijadikan alat mengalahkan Kenjaku. Namun baru saja Yuki berpikir seperti itu, Kenjaku langsung berkata pada Yuki, padahal saat ini Yuki sedang unggul, tapi Yuki belum menggunakan domain expansionnya. Kenjaku beranggapan kalau Yuki mungkin tidak yakin bisa menang jika harus adu domain dengannya. Dan yap, tak lama kemudian domain expansion pun dilepaskan. Di sini domain Kenjaku bernama All Enveloping Garbadatu. Tapi masih di saat yang sama, ketika Kenjaku mengaktifkan domainnya itu, Yuki juga langsung memanggil Tengen, yang mana sepertinya di sini Yuki Tsukumo dan Tengen memiliki rencana sendiri sembari mengincar saat dimana Kenjaku menggunakan domain expansionnya, yaitu saat ini. Dan chapter pun berakhir sampai di sana. Oke, berikutnya pembahasan dari Mimin. Pertama terkait dengan domain Kenjaku. Saat ini kita tidak tahu apakah domain yang dikeluarkan Kenjaku ini berasal dari teknik manipulasi roh terkutuk milik Geto atau teknik berpindah tubuh milik Kenjaku. Atau bisa saja domain expansion dari campuran teknik keduanya. Lalu poin selanjutnya terkait dengan kekuatan Yuki Tsukumo. Sepertinya kita bisa sepakat kalau Yuki memang layak berada di tingkat spesial. Kemampuan masa virtualnya benar-benar sangat kuat, dan terkait dengan itu, seperti kata Kenjaku, Yuki pasti masih memiliki teknik tingkat tinggi yang belum ia keluarkan. Mimin menduga ada kemungkinan kalau teknik maksimum atau domain expansion milik Yuki ini akan berhubungan dengan black hole, karena secara teori, seharusnya Yuki Tsukumo dapat menciptakan black hole. Black hole merupakan suatu objek super berat dengan ukuran yang tidak sebanding dengan beratnya, sehingga membengkokkan ruang dan waktu itu sendiri. Hal ini sama dengan teknik Yuki Tsukumo. Jadi ada kemungkinan Yuki bisa menciptakan sebuah black hole. Tapi mengingat teknik manipulasi massa milik Yuki ini adalah massa virtual, jadi ada kemungkinan juga Yuki tidak bisa membuat peristiwa nyata seperti black hole. Ya, intinya sih akan sangat menarik dan keren jika salah satu kemampuan tingkat tinggi Yuki berhubungan dengan black hole. Tapi itu hanya opini Mimin pribadi. Terakhir, menurut Mimin, chapter ini benar-benar gila. Bukan GG Akutami namanya kalau gak bikin jurus yang super ribet. Tapi di saat yang sama, hal ini jugalah yang membuat Jujutsu Kaisen semakin menarik. Mungkin kurang lebih itulah yang bisa Mimin sampaikan pada chapter terbaru ini. Mimin harap kalian bisa memahami apa yang Mimin jelaskan tadi. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, beda kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.